Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 5-6. Cerita dimulai setelah menarik nafas panjangnya. Terlihat Jiok langsung tertawa. Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu entah apa yang mereka rencanakan. Akan tetapi aku rasa kalau ini akan sedikit merepotkan." Namun Jiok langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar suara batu yang bergeser. Benar saja, ternyata salah satu dari patung batu yang menghiasi gerbang utama kuil itu telah bergerak dengan sendirinya. Terdengar patung itu langsung mengeluarkan suara auman yang menandakan kalau dia telah hidup. Dia adalah monster yang dikenal sebagai Guardian Tiger karena dia adalah sang penjaga gerbang utama kuil itu. Bahkan tidak hanya seekor saja, akan tetapi kedua patung itu langsung melompat ke arah Jiok untuk menghadang pergerakannya yang ingin melewati gerbang utama kuil itu. Namun bukannya merasa takut dengan kedua monster yang sangat mengerikan seperti mereka, akan tetapi Jiok langsung menarik bilah pedangnya untuk melawan mereka berdua. Sambil tertawa, Jiok berkata, "Sepertinya hal ini akan menjadi pertarungan yang sangat menyenangkan daripada yang aku kira." Cerita berpindah. Terlihat Muyong telah berdiri di ujung tebing yang menghadap pada salah satu kuil rahasia kultus demonik. Sambil memperhatikan kuil itu dari kejauhan, ia bergumam, "Aku yakin kalau mereka sedang berbicara satu sama lain." Tetapi rasanya sedikit tidak benar setelah mengetahui kalau dia telah berada di tempat ini. Namun tiba-tiba saja Muyong sangat terkejut ketika mendengar seseorang yang memanggilnya dari arah belakang. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memalingkan pandangannya ke asal datangnya suara itu. Muyong menyadari kalau itu adalah suara seseorang yang sangat familiar di telinganya. Terlihat Muyong sama sekali tidak menyangka ketika menyadari siapa sebenarnya seseorang yang memanggilnya. Dengan sangat cepat, ia pun langsung mengepalkan kedua tangannya untuk memberi salam kepada orang itu. Sambil berteriak, ia pun langsung mengucapkan salam penghormatan kepada orang itu dengan sebuah salam yang biasanya diucapkan oleh para warrior kultus demonik. Mendengar salam Muyong, orang itu berkata, "Sudah sangat lama sejak terakhir kali aku mendengarmu mengatakan sebuah salam yang seperti itu." Diketahui pria paruh baya itu adalah Byomgang, dan dia adalah seorang kapten dari sebuah unit yang bernama Red Tiger. Mereka adalah sebuah pasukan elit yang dikhususkan untuk menjaga semua keturunan dari sang Heavenly Demon. Kemudian Byomgang berkata, "Aku tidak menyangka kalau waktu telah berlalu dengan begitu cepat. Saat itu kita berdua hanyalah para pemula. Namun untuk saat ini yang termuda di antara kita sudah menjadi seorang ahli bela diri yang sangat handal. Dan aku saat ini telah ditugaskan oleh sang raja untuk menjadi seorang kapten Red Tiger." Dengan wajah yang tertunduk, Muyong berkata, "Aku tahu kalau aku telah melakukan sebuah tindakan yang sama sekali tidak termaafkan." Setelah mengatakan itu, ia pun teringat dengan apa yang terjadi pada 20 tahun yang lalu ketika dia masih berada pada markas utama kultus demonik. Muyong bergumam, "Pada 20 tahun yang lalu, aku adalah yang termuda di antara para warrior Red Tiger, dan aku ditugaskan untuk menjaga dan juga melindungi nona muda. Di saat itu, aku sudah bersumpah kalau aku akan mengikutinya kemanapun dia pergi dengan segenap hatiku. Bahkan ketika dia memilih untuk pergi meninggalkan Jianghu ini, maka tanpa pikir panjang aku pun bersumpah untuk tetap melindunginya. Dan itu adalah sebuah tindakan yang aku lakukan tanpa diperintahkan oleh atasanku. Namun aku sama sekali tidak pernah merasa menyesal dengan jalan yang aku pilih. Bahkan aku begitu senang ketika aku berlatih bersama tuan muda di dalam pengasingan nona muda. Tetapi meskipun seperti itu, aku sama sekali tidak memiliki muka untuk kembali dan juga berhadapan secara langsung bersama para seniorku." Setelah menarik nafas panjangnya, Byomgang berkata, "Apa yang kau katakan hanyalah omong kosong. Apakah kau sadar selama ini kau telah bersumpah untuk mengabdikan dirimu sendiri kepada nona muda dan juga putranya? Apakah selama ini kau tidak sadar kalau itu sama sekali tidak ada bedanya dengan melakukan sebuah tugas dari unit Red Tiger? Muyong, dengarkan aku baik-baik. Sejak dari dulu sampai saat ini kau masih saja salah satu dari bagian kami, yaitu pasukan suci kultus demonik yang bernama Red Tiger.
Terlihat Muyong sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka kalau dia masih dianggap sebagai salah satu dari mereka. Muyong merasakan kalau itu adalah kata-kata yang sangat bermakna bagi dirinya. Kemudian Byonggang kembali berkata, "Muyong, semua orang dari unit kita sangat ingin bertemu lagi dengan dirimu. Bahkan Tuan Muda sudah mengizinkannya. Jadi datanglah dan berikan salam penghormatanmu kepadanya." Cerita berpindah pada pertemuan pribadi antara wakil ketua kultus demonik, yaitu Yo Seolchan dan juga Yang Wayang. Sambil tersenyum, Seolchan berkata, "Wahai sang ratu iblis, kau masih cantik seperti yang biasanya." Terlihat Yang Wa langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, "Dasar sialan, entah mengapa mulutmu sama seperti bocah itu." Saat mendengar Seolchan yang bertanya apakah dia suka berkebun belakangan ini, Yang Wa kembali berkata, "Aku mendapatkan sedikit kebahagiaan di masa tuaku ini ketika aku sedang berkebun. Jadi aku melakukannya untuk mengisi waktuku yang membosankan." Lalu Yang Wa bertanya kepada Seolchan bagaimana kabar kesehatan sang raja demoni karena dia sudah sangat lama tidak mendengar tentang keberadaannya. Seolchan berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkannya karena ayah masih seperti yang biasanya." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Meskipun seperti itu, tetapi aku yakin beberapa dari mereka sudah pasti akan berpikir kalau dia lebih baik sudah mati." Kemudian dengan nada yang begitu serius, Seolchan kembali berkata, "Wahai sang ratu iblis, aku datang menemuimu dengan sebuah permintaan, yang mana hal itu ada kaitannya dengan ayah. Sampai saat ini, dia sama sekali tidak menyerah dengan mimpinya. Bahkan dia tetap saja berpegang pada sebuah tekad yang sama seperti 30 tahun yang lalu ketika dia melancarkan perang besar. Pada Jianghu ini hanya dirimu yang bisa menghentikan tindakan ayahku. Jujur saja, aku sama sekali tidak bisa hanya diam ketika melihat dunia ini akan tenggelam dalam lautan darah untuk yang kedua kalinya." Terlihat Yang Wa hanya bisa menghela nafas panjangnya karena dia menyadari kalau itu adalah sebuah mimpi yang sangat mustahil untuk dilakukan. Lalu Yang Wa berkata, "Menyatukan Jianghu ini. Jadi mereka berdua telah terikat pada sebuah mimpi yang sama, yaitu sebuah mimpi yang sangat mustahil untuk dicapai oleh siapapun." Cerita berpindah, terlihat Jiok langsung melompat ke arah samping ketika salah satu dari monster itu yang melancarkan sebuah cakaran yang tertuju ke arahnya. Namun ketika Jiok sedang lengah, terlihat salah satu yang lainnya langsung bersiap untuk melahap kepalanya. Akan tetapi dengan sangat cepat, Jiok langsung menghilang dari hadapan mereka berdua dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Kemudian ia pun langsung mengambil sebuah tempat yang menjadi titik buta dari kedua monster itu. Lalu sambil tertawa Jiok berkata, "Dasar sialan, meskipun mereka berdua hanyalah batu, akan tetapi mereka memiliki serangan gabungan yang cukup merepotkan." Karena Jiok menyadari kalau mereka memiliki kelemahan yang sangat nyata, maka ia pun langsung bergerak untuk memotong kaki monster itu. Jiok berkata, "Karena mereka begitu merepotkan, maka aku akan memotong kaki mereka agar mereka tidak bergerak dengan leluasa." Kemudian ia pun langsung menari bersama bilah pedangnya untuk memotong semua kaki monster itu dalam kecepatan yang sangatlah luar biasa. Terdengar monster itu langsung mengaum dengan sangat keras ketika kedua tangan dan juga kedua kakinya telah terputus begitu saja. Terlihat monster itu langsung kehilangan keseimbangan sehingga membuatnya tidak mampu menyerang balik kepada Jiok. Benar saja, hanya dalam hitungan detik monster itu langsung terjatuh ke atas tanah karena dia sama sekali tidak sanggup untuk bergerak lagi. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, ia juga langsung mencincang kedua monster itu menjadi potongan kecil sehingga membuat mereka langsung mati seketika. Di saat itu, Jiok sama sekali tidak ada merasa takut meskipun yang ia hadapi adalah binatang buas yang dikenal sebagai Guardian Tiger. Setelah berhasil mengalahkan kedua monster itu, Jiok berkata, "Mereka adalah patung yang digerakkan dari kejauhan. Sepertinya kau adalah orang yang sangat suka untuk menggunakan trik murahan yang seperti ini. Namun apapun yang terjadi dan bagaimana kau melakukannya, akan tetapi sebentar lagi aku akan tahu siapa sebenarnya dirimu itu." Kemudian Jiok langsung berjalan menuju kuil utama yang berada di tebing batu. Di sana Jiok percaya kalau dia akan menemukan seseorang yang sudah mengundangnya ke tempat itu. Tidak lama kemudian ia pun telah sampai di kuil itu dan langsung membukanya. Namun yang ia dapati hanyalah ruangan kosong yang sudah terbengkalai dalam waktu yang sangat lama. Di saat itu yang ia lihat ada begitu banyak harta benda yang berserakan di mana-mana dalam kondisi yang rusak parah.
Sambil memperhatikan di sekitarnya, Jiok berkata, "Apa yang terjadi kepada tempat ini? Yang aku perhatikan sepertinya sudah sangat lama tidak pernah disentuh oleh seseorang." Namun Jiok langsung melemparkan pandangannya ke arah atas ketika menyadari kehadiran orang lain. Memang benar adanya, tepat di lantai 2, terlihat seorang wanita muda sudah menyambut kedatangannya. Dengan suara yang begitu lembut, wanita itu berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Ini adalah sebuah bangunan di mana waktunya sendiri telah berhenti. Atau lebih tepatnya, ini adalah waktu yang sama seperti umurmu." Ternyata wanita muda yang menyambut kedatangan Jiok adalah sang pemimpin dari asosiasi Swallowtail. Namun Jiok sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Melihat wanita itu, Jiok berkata, "Ketika aku dikejar oleh orang-orang asosiasi Swallowtail, aku pun telah melihatmu dari arah kejauhan. Jadi siapa kau sebenarnya dan apa tujuanmu menyeretku ke tempat ini?" Namun wanita itu tidak langsung menjawabnya, tetapi yang ia lakukan hanyalah berjalan menuju ke arah Jiok. Dengan wajah yang mempesona, wanita itu kembali berkata, "Sepertinya kau begitu penasaran mengapa aku membawamu ke tempat ini. Jadi aku akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya tempat ini. Tetapi kau tidak perlu merasa khawatir karena aku akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya tempat ini." Di saat itu, meskipun wanita itu begitu cantik dan juga mempesona, akan tetapi tetap saja Jiok menyadari kalau dia adalah seseorang yang cukup berbahaya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.